Jadi yang pertama, tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya, bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas pada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatannya bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Paham? Paham? Ini kan kita nggak tahu ya, Jampitsus beneran tersangka korupsi apa bukan ya. Walaupun janggal ya, bukti udah tebal, tapi kita masih ragu mau nanya. Tapi jangan, UITE bos, UITE. Sebelumnya apresiasi buat polisi, entah dibalikin lagi ada gosip perang lembaga pakai gimana, terserah. Kita mah happy kalau ada yang ketangkep ya. Tapi kalau Jampitsus sampai jadi tersangka, gue salut sama Jampitsusnya. Karena gue baru lihat videonya di DPR, dia bilang kita akan berantas ini korupsi. Bahkan tahun lalu anak buah saya hampir pingsan nemuin nilai kejahatan, bukti kejahatan hampir 1 T. Bidi, nggak goyang dia ngomongnya. Kita dalam hidup ada bohong-bohong tipis tuh ada. Kita main werewolf juga deg-degannya bibir sampai getar. Dia lancar ngomongnya. Sama tuh dulu Pak Ferdi Sambo juga begitu. Udah deh kalau tersangka ketemu udah berdua. Main werewolf sampai subuh sono. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi nih hari Jumat ya. Mudah-mudahan Jumat ini membawa kita keberkahan. Dan walaupun seperti kita tahu situasinya memang sedang tidak menentu. Sekarang ini bukan hanya soal krisis ekonominya yang menjadi serius, tapi juga di pemerintahan ini belakangan ini ada situasi yang cukup tegang begitu ya. Seperti biasa, kami ajak Anda ngobrol dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama kami, saya Hersu Benarif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Ya, Ya betul, Mas Hersu, situasi sekarang sedang di segala bidang sih sebetulnya, oke. Mas Hersu. Tapi ada kaitannya dengan Pak Jokowi nggak ya? Biasanya Mbak Agi kan semuanya ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Oh iya, Pak Jokowi hari Rabu kan ke Jakarta ya. Oke, terus Dan dan kemudian hari kemana? Kamis. Beliaunya kemana hari Rabu itu? Rupanya nengok anak cucu aja sepertinya ya. Oh, nengok cucu. Tapi Tapi kan masa iya sih Pak Jokowi tuh datang terus nengok cucu aja kayak kakek kayak yang lainnya, saya kira enggak lah ya. iya, apakah ada agenda politik juga begitu? Tapi kebetulan pada saat Pak Jokowi itu hadir, kemudian di Jakarta terjadi ya semacam huru-hara begitu ya, Huru-hara karena ya. sangat menyita perhatian publik begitu kejadian antara kejaksaan dengan kepolisian, bagaimana kepolisian ini menggeledah beberapa lokasi dari yang tadinya sekitar 8 kemudian menjadi 12 lokasi rupanya. Malah Nah, mungkin terakhir udah 13 Mbak, yang ada sudah 13. satu ruko lagi lantai 3 di Cipete tadi ketika Oh iya ya. ketika orang lain lagi nonton sepak Piala Dunia, ini rupanya Digeledah lagi. Iya, Iya. gitu. Jadi Iya, betul. rame ya, dan bukan hanya karena kejaksaan dengan kepolisian aja, tetapi karena ada TNI juga terlibat di situ, karena setidaknya TNI kan Betul. mengawal rumah dari Jampitsus Pak Febri Adriansah yang dia ini kelihatannya menjadi spotlight ya, menjadi target kelihatannya gitu ya lagi.
Iya, Ya. iya, memang sejauh ini belum ada penjelasan sih ya, Mm-mm. teman-teman, belum ada penjelasan yang secara detail begitu, Mm-mm. karena ini memang menyangkut para petinggi dan sensitif, sangat-sangat Mm. sensitif kan dalam Mm. hal ini. Mm. Belum ada penjelasan soal apakah rumah yang digeledah di Sentul misalnya kan Mm. tadinya pada Rabu malam sampai kemudian Kamis itu kan Mm. dugaannya adalah rumah dari Jampitsus Mm. Febri Ardiansyah yang ada di Kebayoran Baru yang akan digeledah, tapi kemudian Ya. ternyata malah justru yang di Sentul yang digeledah begitu Mas Irsu. Mm. Dan belum ada penjelasan juga bahwa rumah yang di Sentul itu apakah juga memang rumah dari Febri Ardiansyah begitu, tapi kalau melihat melihat apa yang direkam oleh media, apa juga yang direkam oleh apa namanya oleh pihak kepolisian begitu ya, terlihat di situ memang ada foto-foto dari Ya. keluarga Ya. Jampitsus Ini gitu. kelihatannya wartawan agak cukup leluasa ya dapat akses ini ya Mbak Agi. Kalau mereka bisa masuk Mhm, ikut ke biasanya kan daerah kalau ada penggeledahan begitu kawasan itu jadi steril kan biasanya kan gitu ya Mbak Agi ya. betul. Tapi ini Iya. kelihatannya kok teman-teman dapat gambar-gambar eksklusif ya di situ ya. Iya, sepertinya lebih terbuka nih ya Mm-mm. kepolisian gitu Mm. untuk membuka kepada media tentang apa yang terjadi dan media menerjemahkannya sendiri akhirnya. Karena Mm-mm. memang sampai dengan biasanya sesudah itu kan secepat kilat sih 24 jam sudah ada penjelasan apalagi kalau menyangkut tokoh publik. Tapi kenapa ini sampai berlarut-larut begitu? Mm-mm. Jadi akhirnya media membuat narasi sendiri begitu menginvestigasi sana sini. Dan yang menarik juga loh Mas Ersu, akhirnya sisi-sisi human interest gitu juga digali oleh media. Seperti misalnya ada seorang tukang kunci dari Ciawi, Bogor begitu yang Mm-mm. dilibatkan dalam Mm-mm. penggeledahan Mm-mm. tersebut Mm. dan bagaimana dia menceritakan begitu soal Kan iya ya. eh, Ya. iya, Cepat aja langsung digerinda langsung dibuka. Itu memang berangkasnya umum atau gimana? Berangkasnya khusus itu, Pak. Berangkas khusus merek bagus, merek SUV gitu. Kalau ukurannya tuh kan Ukurannya kurang lebih 1 meteran lah. 1x1 1 meter. Iya, 1 meter lebih kayaknya. berapa kali berapa? Kurang lebihnya 1,5 meter kali 80-an. Di dalam tembok tertutup Dan kayu. tembok itu, Pak. Dan tembok. Jadi, dibongkar jadi berarti? cuma itu pintu berangkas. Di dalamnya tembok ruangan. Oh, Ruangan. Bukan berangkas umumnya ya. oh ada ruangan. Ya, ruangan. Berarti itu pintu ya? Pintu bukan besi gitu. berangkas umum. Isinya lihatnya isinya. Isinya koper ya, koper nggak tahu sih. Oh. Cuma koper aja. Ruangannya luas. Kurang lebih 1 meteran, 1,5 meter lah. Mirip-mirip gudang mungkin ya. mirip gudang. Ada apa aja di dalamnya? Koper yang saya lihat di koper. Nggak ada. Nggak masuk ke dalam kan, saya cuma lihat dari luar koper. Buka aja udah gitu. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Kang Roy. Kang Roy. Nah itu kalau jenis dari pintu berangkas itu kayak gimana? Mahal apa? Istimewa apa? Yang sulit Istimewa itu, tapi itu istimewa. Kiraan harganya berapa? Kiraan harganya sekitaran 20-an. 20 apa? Sebelumnya sudah pernah menangan juga kayak gitu. Sering. Ada berapa berangkat? Cuma satu. Berarti bukanya di Gerindra ya? Di Gerindra aja, Pak. Bukan nggak pakai las itu nggak? Enggak. Pokoknya nggak pengen gerak cepat katanya langsung aja di Gerindra. Kalau sistem keamanan itu kayak gimana sih Kang? Sistem emang bagus. Ada berapa lapis? Bajanya sekitaran 2 lapis baja, tapi bukan besi ya, baja. 4 baja. Kalau untuk membuka kuncinya itu normal pakai pin atau Pakai kombinasi, putar kombinasi sama kunci manualnya. berarti dua? Dua lapis. Itu masuk ke berapa canggih ya? Berangkas canggih itu, Pak. Berangkas mahal. Untuk membongkar itu tadi berapa lama? Kurang lebih 15 menitan. Oh cepet ya. Kang Roy. Berarti posisi di lantai 2 berarti kan? Lantai 2, Pak. Di kamar atau di? Di kamar gitu, Pak. Di kamar, di dalam itu ruangan lagi. Itu jadi ditutup kayak lemari, Pak. Ya kan biasanya kayak orang kayak gini saksi-saksi kunci gini kan biasanya akan ditutup ya nggak bisa jelaskan pada publik. Ini media kok dapat semua aksesnya ya, menarik ini Mbak Agi. iya, media dapat akses ke tukang kunci tersebut biasanya Hmm. ini menjadi jika ini sampai ke pengadilan yang Baru ini nanti menjadi dia saksi juga. ya Iya, nanti kalau jadi saksi dia baru muncul. Tapi ini sekarang belum jadi saksi tapi dia sudah menjelaskan kepada media begitu ya. Ini apa? betul. Tapi saya kira ini bukan trial by the apakah masuk kriteria trial by the press ya? Saya kira enggak ya, ini enggak masuk trial by the press tapi semacam keterbukaan semua. Iya, kalau trial by the press itu kan lebih kepada
apa media menuduh begitu ya sesuatu Mm-mm. yang belum pasti, Mm. kemudian mengabaikan bukti-bukti Mm. yang lain dan menonjolkan bukti-bukti Mm. yang Mm. sebagian itu untuk kemudian supaya seseorang itu terlihat sangat guilty atau bersalah seperti itu misalnya. Tapi dalam hal ini ya saya lihat hanya keterbukaan saja yang sangat-sangat terbuka begitu, karena sampai kemudian ke surat internal dari kejaksaan pun bocor, Mm. yang kita tahu ada beberapa kali begitu ya Mas Hersu, Mm. surat-surat internal. Jadi misalnya surat internal dari Mm. Polda Jawa Tengah Oh begitu. Surat iya. internal dari Polda Oh, Jawa Tengah ini sangat-sangat spesifik ya udah kalau nyebar kita lihat. kemana-mana ya dia. Nah ini menarik, nah kalau Anda ngomongin ngomongin surat dari Polda Jawa Tengah ini, karena kalau kita secara Mhm. lihat kronologinya kan, ini kasus ini dimulai ketika Kejaksaan Agung menggelar jumpa pers ya hari Ya, Kamis ya, tanggal 2 Juli itu ya kalau tidak salah ya. tanggal 2 Juli. Ya Ya, Juli ya. tepat 1 hari sesudah perayaan Hari Bayangkara atau ulang Heeh, tahun Polri pada tanggal heeh, 1 Juli yang heeh, dihadiri oleh banyak pemimpin begitu ya. heeh. Tanggal 2 Julinya ada konferensi pers tersebut. Ya, dan di situ dijelaskan ada mantan direktur kepala biro Hukum dan Humasnya apa Mhm. dari BGN ya, BGN. yang kemudian Mhm. sekarang menjadi sekretaris dari Mhm. Deputi untuk Deputi BGN itu, dia menjadi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di rumah sakit di rumah tahanan Salemba, Mbak Agi, namanya Betul. disebutnya waktu itu LMI saja, belakangan diketahui lalu Muhammad Iwan Mah Iwan. apa Mhm. siapa M-nya itu saya lupa namanya itu ya gitu. Nah, Mhm. dan kemudian yang kalau yang dari Jawa Tengah itu Polda itu rupanya kejaksaan lagi manggil-manggil manggil-manggil anggota kepolisian yang mengelola dapur MBG gitu ya Mbak Agi ya, kelihatannya yang terjadi ya, kalau Betul. kalau kita baca surat yang beredar dari Propamnya, PAM internalnya Mhm. dari Polda Mhm. Jawa Tengah itu, dan itu sudah Mhm. diakui juga oleh juru bicaranya, oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah gitu kan Mbak Agi Betul. ya. Mhm. Iya, jadi surat-surat ini diedarkan, eh, suratnya sendiri kemudian dikopi ya dan beredar di grup-grup WA begitu. Mm-mm, mm, Kurang lebih isinya adalah kurang lebih isinya adalah soal eh, melarang begitu, mm, melarang para jajarannya, jajaran di Polda Jateng untuk datang ke kalau seandainya dipanggil mm, oleh kejaksaan mm. untuk memberikan keterangan soal MBG atau SPPG di wilayah mereka, kurang lebih seperti Iya, itu. karena Jadi, Polri kan punya banyak sekali dapur dapur MBG ini ya, dan kalau menurut laporannya Pak Kapolri kemarin hampir di depan Presiden Prabowo tuh targetnya sampai 1.500 dapur itu Mbak, pada tahun 2026 ini, gitu ya. betul. Mm. Sekarang sudah ada 1.300-an ya, dan itu Uh. terus berkembang sampai Mm-mm. kemudian menjadi 1.500-an. Mhm. Dan eh, yang menariknya adalah belum lama ini kan Pak Dudung ya, kepala KSP mengatakan bahwa sekitar sepekan lalu lah mengatakan bahwa tidak ada jaminan bahwa gedung MBG atau dapur MBG yang sudah dibangun sekarang kan sedang masa libur sehingga semuanya diliburkan, tidak ada aktivitas Mas Hersu, Mm. bahwa nanti kalau seandainya itu misalnya ditutup begitu akan mendapatkan penggantian gitu. Mm-mm. Mm. Jadi tapi saya yakin sih dalam hal ini mungkin SPPG dari Polri ini tidak akan ditutup, bukan termasuk yang akan ditutup. Mm. Dan secara jujur kalau saya melihat secara pribadi, memang dapur dari Polri ini, dari kepolisian ini memang berbeda sih Mas Hersu Mm. daripada dapur pada umumnya. Mungkin karena memang ada ilmunya ya di kepolisian itu bagaimana memasak sekaligus dalam jumlah besar. Di ketentaraan kan juga ada Mm. pelatihan tentang itu, bagaimana memasak untuk sekali masak untuk ribuan. Dan mereka juga memang memiliki peralatan, misalnya semuanya terbuat dari stainless steel apa dan sebagainya. Jadi memang sudah adalah sebagian dari apa yang harus ada, baru kemudian yang lainnya dilengkapi begitu. Jadi memang kualitas untuk MBG kepolisian sampai sejauh ini juga tidak pernah ada keluhan keracunan, Mm. dan juga memang apa produknya memang berbeda dari dapur-dapur yang lain gitu. Tapi yang kita kembali kepada masalah ini yaitu di mana di situ
Coba saya baca ya suratnya Mas Hersu, kepada yang terhormat Kasih Propam dan personel Polri dari Kasubit Paminal Bid Propam Polda Jateng. Tembusan kepada Kabid Propam Polda Jateng dan kedua kepada para PJU Bid Propam Polda Jateng. Ini sangat spesifik ya, disampaikan kepada seluruh Kasih Propam dan personel Polda Jateng bla bla begitu terkait banyaknya pengurus atau pengelola SPPG Polri yang dipanggil oleh Oh, Kejaksaan jadi berarti Negeri. sudah dipanggil dong ya, saudara. Sudah, ya, betul. Dipanggil oleh Kejaksaan Negeri baik secara lisan maupun tertulis. Maka dari itu petunjuk pimpinan adalah ini sebagian saja yang saya bacakan ya. Satu, agar tidak lagi personil atau anggota Polri yang menghadiri panggilan oleh Kejaksaan Negeri diwikumnya tanpa prosedur pendampingan yang sah. Jadi semua kalau hadir harus dengan pendampingan yang sah dari kepolisian. Dan kedua, sampaikan kepada Kasatker atau Kapolres agar mengkomunikasikan dengan Kajari setempat. Jadi supaya antar pimpinan itu sudah ada komunikasi terlebih dahulu. Dan ketiga, apabila terpaksa pemeriksaan harus dilakukan di Mapolres dengan didampingi oleh Satker, Bid Propam, Itwasda, dan Bitkum. Jadi lengkap sekali pendampingannya untuk SPPG atau petugas SPPG yang di bawah kepolisian ini apabila dipanggil dimintai keterangan oleh kejaksaan setempat, maka harus ada pendampingan dari Propam, terus kemudian untuk apa namanya dari bidang hukum apa dan sebagainya, agar para kasih Propam ini yang keempat ya, mendatakan kembali SPPG yang dikelola secara pribadi oleh anggota Polri dan keluarganya, baik yang berdinas di Polda Jateng maupun di Polda lainnya. Apabila SPPG yang dikelola secara pribadi oleh anggota Polri dan keluarganya dipanggil oleh Kejari agar dilaporkan juga kepada Kabid Propam, termasuk materi pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kejaksaan. Jadi supaya seragam mungkin ya. Jadi dari sini sih saya baru tahu bahwa ternyata ada yang dikelola secara pribadi juga. Apakah ini termasuk ke dalam jatah yang 1.500 itu ataukah di luar yang 1.500? Oh, iya, 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 Gitu. iya. Artinya sebenarnya bukan hanya kasus yang Pak Brigjen Laude itu lalu itu ya Mbak Agi, kasusnya banyak Betul. berarti ini sebenarnya Mhm. yang jadi pencetus ini kelihatannya gitu ya Mbak Agi ya. Iya, iya. Kalau kita lihat ini seperti pencetus ya, karena sebetulnya bisa kita katakan ketersinggungan gitu antar instansi ini kan bukan terjadi hanya sekarang saja Mas Hersu. Iya. Eh, Kalau ngomongin Pak Febri kita ingat pada bulan Mei tahun 2024 yang mhm. dia peristiwanya juga di restoran yang sama tapi pada waktu namanya Oh masih bukan iya, betul, namanya bukan The Clan, betul. waktu itu sudah ganti apa namanya pakai bahasa Perancis gitu saya Prancis. ya Mhm, kan mhm. juga di situ kejadiannya kan Mbak Agi ya jadi Ya, betul, iya. betul. Hmm. Dan iya untuk restoran tersebut kan selama ini media menuliskannya sebagai milik Febri Ardiansyah begitu ya, restoran milik dirinya. Tapi ada laporan yang cukup investigatif dari Tempo tahun 2024 itu juga bahwa ini bukan milik Febri, tapi rekanan dari Febri, orang dekatnya Febri begitu ya. Salah satunya dia memiliki keterkaitan dengan Krakatau Steel karena sebagai salah satu distributor dari Krakatau Steel gitu. Jadi eh, mungkin teman-teman bisa melihat lagi lebih detailnya itu Ya, di nah, Tempo pemiliknya karena saya namanya membaca sudah Ferry, lama. ya, Ferry Betul, Ferry. Hongkiriwang, ya itu, Iya. ya ini dan menarik juga Ferry Hongkiriwang itu pernah dia juga tersangka karena dia juga sempat melakukan disebut penculikan juga di Hotel Borobudur, Penculikan, ya, ya betul di anggota Densus Borobudur, di juga, Hotel ya, Borobudur ya. ya, ya itu juga ini jadi ini bukan kasus baru sebenarnya, ya kasus makanya kenapa kita menjadi pencetus itu karena ini kasus lama yang kemudian dipicu oleh kasus baru lah kira-kira gitu ya Mbak Agi. Betul, iya. Jadi eh, kita tidak hanya kita saja begitu ya Mas Hersu yang melihat ini karena kita mengikuti rangkaiannya dari lama begitu. Bahkan juga yang menarik sekarang dan banyak dibahas adalah pernyataan dari Laude Muhammad Syarif ini mantan wakil ketua KPK Hmm. yang sebelumnya itu saya lihat di podcastnya Bambang Wijoyanto, Mas Bambang juga menerkaitkan ini bahwa ada kemungkinan begitu ya kita akan menghubungkan titik-titik biasanya yaitu bahwa seperti dikatakan Mas Hersu, pengumuman soal bagaimana Brigjen LMI lalu Muhammad Iwan ini adalah polisi aktif ya, beda dengan Hmm. Sony Sonjaya. Hmm. Ini polisi aktif yang kemudian menjadi tersangka dalam kasus korupsi BGN atau MBG begitu.
yang diumumkan pada tanggal 2 Juli, padahal tanggal 1 Juli baru saja Polri ini merayakan hari ulang tahun dengan besar-besaran begitu. Nah, sementara ini mantan wakil ketua KPK yang lain, Laude Sarif, ini dia lebih kepada, coba ada pernyataan yang menarik ini Mas Hersu, cuplikannya, dia mengatakan seperti ini, biasa terjadi sebenarnya. Polisi ditersangkakan, mereka balas mentersangkakan jaksa. Perang saling menyelamatkan diri agar sesama bisa selamat dan tak saling mengganggu. Oh Ini gitu. dari, Itu ya. ya, Oke, terus. ini ya berdasarkan pengalamannya mungkin ya. Dia Hmm. kemudian Laude ini mencontohkan kasus tahun 2009 Hmm. saat KPK mentersangkakan jenderal polisi dalam merekayasa kasus buat pimpinan KPK yaitu Chandra Hamzah dan Bibit Samatrianto yang kita ingat ya pada waktu itu mereka keduanya kan kemudian ditahan ya. Juga saat KPK mentersangkakan Budi Gunawan tahun 2015, Polri balas dengan rekayasa kasus Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Ya ini dari point of view-nya Laude Sarif ya, dia Ini yang kasus mengatakan bahwa cicak dengan buaya ya ini. rekayasa, Cicak betul buaya kasus ya. Hmm. kasus cicak buaya Hmm. yang kemudian rame karena ketika itu Kabar Eskrim pada saat itu Pak Susno Duaji mengatakan ini sebagai kasus cicak buaya. Ya. Tapi kalau yang Kalau terjadi sekarang sekarang kasus ini cicak ya apa ya? Buaya buaya lawan dan apa? buaya Mas Ersu. Karena sama-sama institusi besar Iya begitu ya. ya. Mhm. Oke, kita lanjut. Nah, kalau Mas Iya, Bambang ini sendiri ada pernyataan juga, Bambang Wijayanto. enggak, Bambang pernyataannya seperti itu tadi Mas Ersu, Hmm. bahwa iya memang ini seperti berbalas pantun begitulah. Ada rangkaian kasus yang disebut. Nanti kita akan dalamin. Ada kasus Asabri, kasus apa lagi PLN, macam-macam itu, Jiwasraya. Ya, jadi macam-macam itu. Ada berbagai kasus yang disebut. Apakah kasus-kasus yang disebut ini menjadi bagian dari satu mata rantai atau cuma disebut secara terpisah? Dan ini juga nanti mesti dikaitkan, ada kasus lain kemarin di BGN, satu perwira aktif kepolisian, Ya, gitu kan, itu dinyatakan sebagai tersangka persis di hari Bayangkara. Nah, kayak gitu. 1 Apakah itu Juli. apakah itu jadi pemicunya juga? Oh. Coba saya yang panjang ini adalah pernyataan dari Laude. Gini saya lihat dari Tribun News ya. Dia ini sekarang kan menjadi guru besar ini hukum di Universitas Hasanuddin. Jadi memang ada bermukim di sana. Jadi dia mengatakan bahwa mirip-mirip dengan kasus cicak yang versus buaya pertama dan kedua. Karena memang kasus seperti ini sudah sering terjadi antara KPK dengan Polri, tapi kali ini dua-duanya betul-betul ada kasus korupsinya, kata dia. Jadi antara baik Polri maupun Kejaksaan ini memang ada kasus korupsi. Ya dari pihak Polri kan kasus BGN itu tadi, kasus MBG gitu. Sementara kalau dari pihak Kejaksaan kita tidak bisa menepis walaupun sampai untuk kasus Febri Adriansah ini Mas Hersu Apa dan kasusnya itu gitu ya, maksudnya ya? iya, apa kasusnya itu, tapi memang dari berdasarkan penggeledahan, hasil penggeledahan dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang kemudian tidak dapat ditindaklanjuti, mengingat Ya, begitu besarnya ini ya. tidak mungkin ini Karena kemudian akan iya, berhenti begitu karena saja. kalau nggak salah yang disebutkan 3 kasusnya ya. Kasus Betul. kasus dugaan korupsi di PLN berkaitan dengan suplai Mhm. batubara yang kemudian menjadi blackout Ya, di Sumatera, kemudian kasus PT Asabri dan juga kasus ya. PT Krakatau Steel kan disebutkan itu. Nah, kasus yang mana ini kan kita belum clear tuh Mbak Agi ya. Dan Bisa siapa? jadi saling berkelindan nih Mas Hersu. Oke. Karena memang ketiga kasus ini kan ditangani oleh Febri Adriansah. Ada Jampitsus ya, sebagai jampitsusnya ya iya, gitu. sebagai Jampitsus. Dan kemudian kalau untuk kasus PT Asabri ini memang banyak juga orang terheran-heran Mas Hersu. Karena kebetulan saya memiliki keluarga juga yang ada di perumahan Asabri ya. Jadi dia pun juga tahu begitu. Dan beberapa kawan juga menceritakan bagaimana orang tuanya tidak dapat mencairkan asuransi. Jadi ini memang zolim sih ya. Sampai sekarang pun ini kan aksi-aksinya masih ada dan perkumpulan mereka yang sampai sekarang belum cair asuransinya itu kan juga masih terus berusaha. Jadi kalau kita lihat ini bagaimana sebetulnya kasus tersebut juga tidak memberikan rasa keadilan pada akhirnya begitu. Karena memang pelakunya ini dihukum
berat gitu ya, kemudian memberikan uang pengganti apa dan sebagainya, tapi ribuan orang yang terkena ini pun juga tidak mendapatkan penyelesaian, sebagian mendapatkan penyelesaian yang baik, tapi tidak semuanya begitu. Jadi ini yang menjadi tanda tanya. Mungkin beratnya ya seperti itu Mas Hersu, dan kemudian timbullah narasi atau dugaan kuat begitu bahwa memang sudah ada kong kali kong antara kejaksaan dengan eh, terdakwa atau tersangka sebelumnya ya, dengan tersangka atau kemudian menjadi terdakwa yang sekarang menjadi narapidana. Bagaimana supaya apa namanya nilainya atau jumlah dari korupsi itu yang sebetulnya besar begitu, kemudian ada beberapa yang kemudian dipangkas, kita tidak tahu bagaimana sebetulnya begitu. Nah, ini kan dugaan tersebut gitu ya. Rupanya masih menyisakan polemik dan dugaan bahwa ada kong kali kong antara kejaksaan ini yang akhirnya berbuntut kepada penggeledahan rumah dari Jampitsus begitu. Jadi kita pun juga tidak tahu bahwa masih menduga ya sejauh ini apakah 74 kilogram emas tersebut adalah merupakan hasil dari apa ya, biasanya kalau mendapatkan uang panas itu kan nggak mungkin disimpan di bank, nggak mungkin juga dibelikan sesuatu dalam jumlah besar, tiba-tiba kan harus ada declare-nya ini uang berasal dari mana begitu. Jadi paling gampang adalah membelikan emas seperti itu begitu untuk Iya. disimpan Iya, gitu. tapi kalau memang benar seperti kata Laudy Sarif tadi bahwa sama-sama ada kasus, ya bagus dong Mbak. Berarti dibongkar-bongkar aja gitu. Ya. Ya, sebenarnya bagus, tapi untuk iklim iklim ekonomi, terus kemudian timbul ketidakpercayaan, dan kemudian juga ini beritanya kan tidak hanya dapat kita keep di negara kita sendiri, tapi juga sudah meluas sampai ke apa media-media asing. Mereka menyorot timbul ketidakpercayaan bagaimana bobroknya sistem hukum di Indonesia, aparat hukum di Indonesia dapat dibeli apa dan sebagainya. Padahal tidak semuanya seperti itu. Seperti kepolisian mungkin ada kasus, tapi kan kita menengoknya kasus yang bad news saja. Yang good newsnya seperti polisi-polisi seperti Pak Purnomo, Pak apa, saya mengikuti beberapa channel polisi yang sekarang dimiliki oleh para polisi yang baik, itu kan memang tidak muncul Mas Hersu begitu. Bagaimana mereka membantu rakyat, membantu warga itu tidak muncul, tapi keburukan polisi, korupsi yang dilakukan oleh polisi itu yang kemudian muncul begitu. Dan begitu juga dengan kejaksaan, orang kemudian merefer kepada kasus-kasus kejaksaan di mana jaksa ditangkap karena melakukan korupsi apa dan sebagainya. Iya, iya, iya. Oke, jadi kan kasus ini makanya kemana arahnya kira-kira kasus ini gitu, dan saya setuju soal itu tadi, setuju saya, karena kalau kemudian melihat bahwa antar institusi pemerintah saling menggigit seperti itu kan nanti juga investor asing pasti nggak akan berani masuk ke Indonesia dong, serem juga dia, siapa yang bisa gue pegang nih kalau situasinya begini kan gitu Mbak Agi. Iya pasti. Ini kan sebelumnya ini termasuk kejahatan ekonomi ya Mas Hersu. Artinya begini, kalau seseorang berinvestasi di Indonesia dan kemudian ada kasus hukum begitu yang menimpa mereka begitu, yang kemudian masuk ke dalam penyelidikan, penyidikan apa dan sebagainya, ya mereka akan was-was karena sesuatu itu. Biasanya kan kita melihat kasus yang sebelumnya, oh ini pernah terjadi kasus seperti ini begitu, oh nanti hukumannya sekian sekian. Tapi kalau di Indonesia kan berbeda, kasus yang sama ditangani oleh pihak yang berbeda, orang yang berbeda, hasilnya akan berbeda begitu. Karena hukum bisa dipelintir-pelintir, jadi itu terjadi ketidakpastian hukum dalam hal ini. Jadi ya akan merembet kemana-mana Mas Hersu hal yang seperti ini. Ini LM ini menjadi yang ketujuh ya. Dan yang Setuju ya? ke-8 itu dari tentara ya Mas Hersu ya. Tentara ada, kalau nggak salah Sebetulnya. kolonel Jadi ya. sebetulnya ada dua. Ya kolonel. Iya, ada Jadi dua sudah sebenarnya. 8 sekarang Iya. tersangkanya. Iya, iya. Nah, kita antara lain khawatir kalau hal seperti ini terjadi, kemudian apakah tersangka ini akan berhenti di 8 itu saja, ataukah padahal kalau melihat besarnya skala korupsi di BGN ini, seharusnya kalau menurut penalaran kita tersangkanya itu bahkan bisa puluhan, Iya. bahkan bisa ratusan Nah, Mas yang termasuk Hersu. yang tadi, iya, kalau ratusan seperti tadi yang SPPG yang dikelola polisi yang Di daerah. di daerah itu, apakah itu untuk melengkapi penyidikan kan gitu ya Mbak Agi ya, atau itu kejaksaan di masing-masing daerah
menemukan juga adanya penyimpangan kan itu juga jadi pertanyaan kan, Iya. Mbak Agi ya. Hmm, Nah kalau itu terjadi kan itu memang jadi dia. perang bubat dong itu. Iya, jadi dari pusat sampai ke daerah gitu. Mm, Dan kita sepertinya melihat ini speechless ya Mas Ersu, mm, mm, karena kita berharap situasi tidak semakin panas. Ya, kalau ya. melihat Mm, apa yang ada di Polda Jateng terus itu bocor ya, mm, sebetulnya kan surat-surat seperti itu tidak bocor mm, begitu. mm, Entah apa motivasi dari si pembocor. mm, Tapi surat-surat yang ada di kejaksaan itu juga dibocorkan Mas mm, Ersu. mm, mm. Jadi dan sangat menariknya dibocorkannya misalnya seperti undangan untuk Zoom begitu ya. Ya, Undangan mm, mm, mm. undangan untuk Zoom itu bocor dan lucunya bocornya tuh sampai ke keyword begitu ya untuk Iya. apa untuk Zoom tersebut. Ini Mm, kan jadi siapa saja bisa ikut begitu. ya, ya, Siapa saja nanti bisa ya. masuk ke situ Jadi begitu. tapi gini ya Mbak Agi, ini bisa positif bisa negatif sih. Negatifnya Mhm, jelas persepsi publik, persepsi pasar akan buruk kan dalam situasi semacam mhm, itu. Positifnya kalau kita mhm. mau lihat sistem, kalau saling bongkar-bongkaran kan bagus gitu. Ya kan. Ini momentum Iya. bersih-bersih gitu kan harusnya begitu. Momentum bersih-bersih dan semakin terlihat ya bagaimana. Tapi apakah akan dibiarkan seperti itu? Saya rasa Pak Prabowo Enggak juga tidak akan lah, ya. membiarkan sampai seperti itulah Mas Iya. Hersu. Kita sampai sekarang masih ada berapa 13 tadi yang digeledah ya. Hmm. Apakah akan berhenti sampai ke 13? Oh ya, ada kabar terakhir bahwa money changer yang digeledah pada hari pertama pada hari Rabu itu katanya eh, pemiliknya itu salah satu pemiliknya adalah adik kelas dari eh, Jampitsus Febri Adriansah di Hmm. Universitas Jambi. Hmm. Jadi dia sama-sama dari Fakultas Hukum, dia memiliki apa namanya. Jadi memang kalau kita lihat memang ada keterkaitan yang tadi restoran ada keterkaitan, kemudian yang money changer yang ada keterkaitan dan kemudian yang disentul begitu ya kalau melihat foto-foto yang terpampang ada di sana yaitu adalah foto keluarga pula ya. Jampitsus dengan istri, kemudian dengan keluarga sepertinya wisuda atau apa yaitu memang rumah dari Febri Adriansyah begitu. Ya, ya seru. Tetapi kan sejauh ini belum ada penangkapan terhadap Pak Febri kan, Belum. karena ya, Belum. rumahnya Ya, juga dijaga ketat gitu. Nah, ya, kehadiran tentara ini yang menjadi rame karena itu jadi sorotan kan. Tapi penjelasan dari Kapus Pen bahwa itu kan merupakan bagian dari Perpres. Memang benar kan Mbak Agi ya Perpres 66 tahun betul. 2005 waktu itu kan Mhm, kita sempat bahas kalau tidak salah ya pada waktu itu kenapa ya mhm, kok kemudian Pak Prabowo menerbitkan Perpres berkaitan dengan apa pengawalan bukan hanya para pejabat di kejaksaan, tetapi sampai kantor-kantor kejaksaan kan juga dikawal. Apakah kemudian waktu itu kaitannya dengan pemberantasan korupsi yang kemudian mhm. kan Pak Prabowo selalu bilang saya tahu bahwa ini jenderal-jenderal baik polisi maupun tentara yang terlibat dalam soal tambang terutama waktu itu jadi backing kan sebenarnya kayak Betul. gitu ngomong dan itu memang realitasnya banyak sekali sekarang itu proses hukum itu nggak jalan ya karena memang seperti dikatakan oleh Pak Prabowo banyak backing-backingnya juga gitu loh ya. Iya, betul. Dan ini kan berbagai kasus yang ditangani oleh Jaksa Febri, dikatakan Mas Hersu soal kasus tambang. Banyak sekali memang Mas Hersu yang berkaitan dengan itu. Jadi yang tadi sudah disebutkan adalah kasus Asabri. Tapi yang lainnya kasus timah, kasus Oh iya. nikel, Nah, itu belum kan lagi dia ratusan triliun. dia sebagai ketua harian Satgas apa namanya Satgas, Satgas PKH penerbitan kawasan Iya hutan ya, itu kan Satgas PKH, oh, itu betul. kan pemainnya Mhm. gede-gede pemain gede-gede semua itu di situ kan Pemain gitu. besar Ya, semua. ya. Dan Nah, ironisnya Pak Febri ini juga menjadi apa ya pada tahun yang lalu tuh ada catatan dia menjadi inspektur upacara atau apa begitu pada hari anti korupsi kan kita memang ada hmm, hari anti korupsi. hmm, Jadi sekarang itu banyak sekali dikaitkan pernyataan soal Pak Febri begitu soal bagaimana dulu dirinya apa berbicara soal korupsi tapi sekarang malah justru tersangkut masalah korupsi dan ini bukan ya, korupsi yang main-main ya, ini korupsi yang ya, diduga kalau seandainya ini nanti dibongkar, ini korupsi ya. yang sangat-sangat besar begitu. Dan yang kita amati juga ternyata ini perangnya nggak hanya perang
hukum Mbak, perang opini juga nih kelihatannya, ya kan? Kalau kita amati ya di media, di media Sangat sosial terasa kan lagi ya kita yang terasa. eh, Ya, di media sosial ini instansi yang memang sudah memiliki tim cyber eh, yang sudah lama dan kemudian juga memiliki buzzer setia begitu ya. Itu sangat-sangat mendominasi eh, eh, begitu. eh, Sementara instansi yang memang agak-agak hmm. agak-agak apa ya, kalau saya lihat memang tidak mengembangkan soal itu, yang memakai seadanya lah selama ini, maka kemudian memang di media Ya, sosial menjadi under begitu jadi ya. kedodoran ya. Jadi saran kita lah untuk teman-teman gitu yang nonton off the record ya, jangan terlalu cepat ngambil kesimpulan dalam kasus ini, kan begitu? Karena ini ada selain ini ada perang narasi yang luar biasa ini. Jadi cool Betul. dulu, jangan sampai menyimpulkan, juga jangan menjadi bagian dari dukung sana dukung sini begitu ya. Kita lihat saja bagaimana prosesnya, karena yang kita dorong sebenarnya justru bongkar-bongkaran kan gitu. Mhm. Bagus sebenarnya kalau terjadi bongkar, tapi kalau saya kira kita pesimis lah itu akan terjadi bongkar-bongkaran seperti itu. Ya, Mbak Agi ya. Iya, 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 betul, Mas Hersu. Nah, Eh, Salah satu imajinasi liar juga, Mas Hersu, kemudian yang saya baca ya dari medsos gitu, komentar-komentar, eh, ini masih jaksa agung muda loh, ini bukan yang di pucuk pimpinan, tidak hanya di kejaksaan tapi hmm, juga misalnya di instansi-instansi lain begitu, hmm, hmm, tidak selalu di aparat penegak hukum tapi hmm, juga di badan-badan yang lain. hmm, Kalau lapis keduanya saja ditemukan gitu ya sejauh ini, hmm, misalnya dalam penggerebekan atau penggeledahan di rumah mewah di Sentul itu hmm, ada 74 kilogram emas batangan, dolar Amerikanya ada 4.700.000 begitu ya. hmm, Kemudian dolar Singapuranya ada 14.000 sekian, uang hmm, tunainya malah cuman sedikit, cuman hmm, 100 juta. Yang kalau hmm. kalau seandainya itu dikonversikan, itu kan sudah berapa ratus miliar begitu, Ya, Mas kenapa Hersu. ini rumahnya Jadi terlambat ya? Kenapa nggak sempat dibelikan? Kalau mau aman kan dibelikan Patriot Bond apa gitu kan, nggak perlu ditanya-tanya, karena aman sebenarnya ya Mbak Agi ya. Hmm. belum keluar, Mas Hersu, bonnya Oh, masih oh dirancang, ini belum. yang kedua ya. Ya, 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 ya. Yang satu kemarin kan sudah, tapi dengan Ya. aturan yang bukan aturan baru yang sekarang, yang sebelumnya. Ya. Ini sekarang baru ada aturan baru dan baru mau keluar. Nah, mungkin Ya. kalau itu bisa sempat dibelikan itu begitu. Ya. Oke, saya kira itu ya, bagi ya, kita jangan, ini perangnya lagi bukan hanya perang antar institusi, tapi perang narasinya dan perang di media sosial jangan kuat. Kita lebih baik kita kayak nonton Enjoy This Game gitu ya. Kita lihat saja dulu gimana arahnya nanti, dan juga jangan kemudian terlalu cepat mengambil kesimpulan, karena nanti kita bisa salah kalau kita mengambil kesimpulan ya, bagi buat kita. Kalau kita Ya, cuma mengingatkan yang begini, kalau berlanjut itu nggak akan bagus, karena satu tentu akan menimbulkan citra yang tidak baik di pemerintahan kita, dan itu akan mengurangi kepercayaan dari investor. Itu yang buat kita yang yang kita khawatirkan kan, Mbak Agi ya. Tapi kalau betul. isunya saling bersih-bersih, itu kita pastikan dukung penuh lah kalau Ya, ya, Mbak Agi. ya. Oke, Oke. kita lanjutkan dalam perbincangan episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Rusbun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap berakal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.